Mbak, cinta aneh sama Mince tuh ikhlas, ya. Ridho, dunia akhirat. Nggak kayak Abah sama Umi. 100.000? Emang gaji membantu berapa? 1 juta? 2 juta? Atau 10 juta? Oh, Ipa udah 5 bulan loh nggak dibayar gajinya sama si Alvin. Kurang aja si Alvin. Biar. Nanti gue samperin lagi tuh orang. Pingkan ini masih sanggup untuk biayain hidup sama sekolah kamu. Jadi kamu nggak perlu jualan es kayak gitu. Biar Kak Pingkan aja yang cari uang. Ngerti kamu? Ini semua bukan kesalahan bokap lu, men. Ini adalah kesalahan Pingkan dan kesalahan Somad. Anggaplah kedatangan saya ini sebagai kedatangan seorang teman yang ingin berbagi rasa. Bukan kedatangan seorang atasan yang ingin mengetahui tentang bawahannya. Seperti seorang teman. Seperti lu lihat kan? Gue masih hidup, tapi mulai besok dan seterusnya, hidup lu nggak bakalan bisa tenang, Mat. Ibu-ibu, kalau saya jadi pindah ke rumah susun ini, nanti tangga ini akan saya rubah jadi lift atau eskalator. Iya kan, Ska? Yes, Ma. Oh, Dodo jadi ini rusun ini dah langsung mau jadi kayak apartemen, begitu? Iya, lantai ini juga akan saya rubah jadi marmer yang mengkilat. Iya kan, Ska? Yes, Ma. Yes, Ma. Ada orang kok baik sekali. Putri, kenapa nggak pindah ke sini dari dulu aja? Kalau Putri ini pindah di rusun ini, Bu Rupiah kagak bakal sombong lagi. Putri ini kan lebih kaya dari Bu Rupiah. Anak-anak bagaimana? Senang semua di sini kan? Betah, Mother. Betah. Rivaldo, bagaimana? Oh, I'm so happy, Mam. Gimana kalau besok aja kita pindah ke sini? Kamu, Elizabeth, bagaimana? Nah, kalau yang ini boleh, Mam. Bu Rupiah, mari Bu, kita kasih kenal dong. Ini Ibu Tril, dia yang penghuni baru di rumah susun ini. Kedes makan, Mardang. Masa sih? Iyo. Putri ini mantan istri konglomerat. Mobilnya 3. Semuanya mewah. Edian tenang. Yang benar. Iya bener Bu Rupiah. Bu Tril ini kaya banget. Kenalkan, saya penghuni rumah susun ini, Ibu Rupiah. Tapi dipanggil Rupiah juga boleh. Saya Ibu Triliun. Panggil saja Bu Tril. Oh, Bu Tril. Oh, itu putra-putranya? Ya, itu anak-anak saya semua. Oh, ganteng-ganteng ya. Mince, Cindy, kenalin dong. Ayo tuh. Aduh, ayo kenalin dong. Kumaha sih? Ayo. Kenalkan, ini anak tante. Namanya siapa? Ronaldo. Oh, Mince. Dan ini Cindy. Namanya siapa? Rivaldo. Cindy. Ketawa dong, Nak. Aduh, keren-keren sekali ya. Dandanannya kayak orang-orang Amerika di sana. Masih gantengan Abah Adrin kan, Ceng? Iya. Sini. Ternyata di dusun ini masih ada aja ya orang yang penampilannya kayak tahun 70-an. Maksud lo gue? Brengsek lo. Masih mending gue penampilan gue tahun 70-an. Nah lo nama keren, nama pemain bola, Rivaldo, Ronaldo. Semak lo berdua. Ngaku-ngaku orang kaya. Jangan percaya ibu-ibu. Ini bapaknya politikus yang gagal kalah kampanye kemarin. Duitnya habis. Rumahnya dijual, sekarang tinggal di rumah susun deh. Ayo, kenalin sama ibunya. Ibu Triliun, kenalkan ini putri saya yang pertama, namanya Mince. Dan ini Cindy. Dua-duanya masih jomblo. Saya juga jomblo, Tante. Saya juga Bu Rupiah.
chaos ya. Ayo silahkan masuk ke rumah saya. Ayo Bu, mampir ke rumah saya. Rumah saya AC-nya 2. Ayo silahkan. Ayo. Hai, ganteng. Kasih. Boleh kenalan nggak? Boleh. Badrun Baldwin. Elizabeth. Elizabeth. Loh, kok kakinya kagak nampak Elizabeth? Ngambang nih. Elizabeth, boleh nanya nggak? Boleh. Elizabeth berapa duit? Kurang aja lo. Emangnya gua apaan? Ya mana kita tahu Elizabeth kagak ada bandelnya. Mami! Mami! Kenapa deh? Oh, aduh, jangan nangis deh. Servis elektronik dan biro jasa Somat dan Badrun. Handphone lu rusak nggak? Nih, kalau rusak hubungin gue, hubungin si Somat. Nih, kalau lo ada radio atau apa, nih, handphone, radio, tip rusak, jangan dijual, benerin sama gue, ya? Gimana? Lo ada niat bikin SIM baru atau perpanjang SIM? Emang kenapa? Lo nggak tahu, Di. Gua kan udah buka biro jasa. Kalau Somat buka elektronik. Kalau misal lo ada TV, kulkas, radio, handphone rusak, lo hubungin Somat. Tapi kalau lo urusan surat menyurat, lo hubungin gue. Dari ngurus STNK, SIM, BPKB, akte jual beli, akte kelahiran, surat kematian. Kalau perlu, ya, kalau lo ada niat mau perpanjang umur, biar ntar gue ngurusin sama malaikat pencabut nyawanya. Ngaco aja lo, Dun. Tapi terus terang, gue salut sama lo, Dun. Apalagi Mrs. Somat. Ini lo berdua masih sempet-sempetnya nyari duit di kampus ya? Iya dong, Gus. Kalau gue nggak kayak begitu, gue nggak bisa kuliah. Lo tahu sendiri, biaya pendidikan sekarang mahal. Jangankan kuliah kita, masuk SMA negeri aja berjuta-juta. Kalau gue nggak begini, gue bisa berhenti tengah jalanan kuliahnya. Bener. Jadi gimana? Lo mau perpanjang atau mau bikin baru? Keputusannya besok aja, Dun, ya. Kok nunggu besok? Ya gini, gue lagi ikut undian berhadiah nih. Besok pengumumannya. Nah, kalau gue menang, berarti gue dapat mobil baru. Terus lo mau bikin SIM baru? Iya dong. Sakit lo. Kiamat juga lo kagak bakal bisa dapat mobil kalau cuma ngandelin undian. Ngaco lo. Di, bikin SIM. Boro-boro punya mobil motor. Sepeda butut aja, gue nggak punya, Drun. Kita gue bisa sama kayak begini. Mobil kagak punya, sepeda kagak gablek, motor apa lagi? Cuman menang gaya doang kita kuliah, tapi kagak punya duitnya. Tahu aja lo. Lagi baca apa, Di? Properties. Rajin yang belajar ya, biar cepet kuliah kita selesai. Iya, Lo udah punya pacar, Di? belum. Emang kenapa? Enggak, sama. Gue juga lagi kosong nih, lagi jomblo. Nggak apa-apa. Kenapa Bapak nggak bilang dari awal sih, Pak? Kalau Pinkan itu cuma cuti, bukannya keluar. Dan cutinya selama 6 bulan. Ya, itu atas permintaan Pinkan sendiri untuk merahasiakan cutinya. Saya sendiri tidak tahu apa alasannya. Pak, terus terang sekarang Pinkan dalam keadaan bahaya, Pak. Bahaya bagaimana? Robby dan Roy baru saja keluar dari penjara, Pak. Dan mereka langsung menemui saya. Bahkan mereka sempat mengancam saya. Saya yakin, Pak, mereka berdua pasti sedang mencari Pinkan. Oleh sebab itu, saya perlu alamatnya Pinkan sekarang, Pak. Dalam surat cuti Pinkan itu hanya mencantumkan alamat yang lama. Tidak ada alamat yang lain. Sudah, Somat. Saya juga khawatir sama seperti saudara. Tapi saya yakin saudara bisa menemukan Pinkan dan memberikan perlindungan. Kalau memberikan perlindungan kepada Pinkan, itu pasti, Pak. Cuma yang saya perlukan sekarang, saya harus nemuin dia, Pak. Terus terang,
Saya sudah mencari dia ke semua teman-teman, bahkan kerabatnya yang ada di Jakarta ini. Tapi hasilnya nggak ada. Ya sudah, kita usaha saja. Lu mau belajar apa mau pacaran sih? Pustakaan nih. Belajar pacaran. Mau lu? Kurang ajar lu. Kalau mau pacaran jangan di perpustakaan, bioskop. Suka-suka gitu loh. Halo Siska, apa kabar? Baik. Bukan hari makin montok aja. Cowok lo mau kemana tuh? Toilet, pipis. Dasar cowok, baru ngobrol gitu aja udah mau pipis. Bohongin. Mudah-mudahan terkunci di kamar mandi biar kerendam deh, beku-beku deh. Sis. Boleh duduk situ kan? Lo baca tuh tulisan. Dilarang keras duduk di kursi ini. Alah, tengil. Baru jadi pacar udah ngatur-ngatur. Apa lo ntar jadi bininya lo? Dikekepin lo, nggak bisa kemana-mana lo. Pada prinsipnya lo boleh gak gue duduk sini, Siska? Ya nggak apa-apa sih. Selalu tanggung aja resikonya. Kalau buat nanggung resiko sama yang kayak begitu sih, nggak usah diomongin, gampang. Yang penting lu boleh kan gue duduk sini? Empuk. Sopai sih kalah nih. Makin hari makin botoh aja lo. Duduk sini ya. Gimana sih lo, Sis? Bangku banyak baku payungnya lo nggak kasih tahu gue. Apa tulisannya belum jelas? Hah? Sini gue bacain ya. Dilarang keras duduk di kursi ini. Sentol deh. Makan tuh kamu pakai payung. Sayang Mincu kok ada di sini? Sayang bagus deh rambutnya dipirangin kayak begini. Inja, Pak Badun udah beli rajang pengantin langsung dari Jepara. Pak Badun udah pesen selimut dari kulit onta buat kita tidur. Pak Badun juga udah pesen pesawat Jakarta Palestina pulang pergi buat kita bulan madu. Tapi itu semua berantakan gara-gara mama kamu. Kita udah keramas bareng. Satu sampo, satu gayung, satu bak. Apa sih tuh? Tahu. Mungkin tahun besok kita juga boleh timbang anak kita. Lo apa sih, Mat? Ganggu aja lo. Bron, apaan sih? Ngapain sih lo meluk laki? Nak aja cowok. Minca. Kok ngeselet nih anak otaknya? Bron, sini. Kawin sama kamu, sayang. Hei, woi. Nah, lu rese aja lo gangguin gue sama Minca aja. Lo lihat tuh siapa? Siapa lihat? Minca! Lihat siapa?
Hai Badrun. Halo Michael. Hai juga. Maafin Michael ya. Iya. Michael gantengan sekarang. Bukan Michael, Mince. Tuh sosor aja lagi tuh. Bukan Mince. Michael. Apa ya? Udah ya. Michael. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di mas susun. Satu orang suaranya 10 orang loh. Pinkan, kamu tau nggak? Pak Alvin, bos kita, dia sudah memutasi Pak Wisma dan Pak Nasir dari manajer, dia sekarang jadi staff. Yang bener loh? Iya. Sepertinya tadi Pak Miswa cari-cari kamu loh. Kayaknya dia kesel banget deh sama kamu deh. Gue jadi kasihan loh Pak Wisma. Kenapa sih Pak Alvin langsung ambil keputusan kayak gitu? Mestinya kan dikasih surat peringatan dulu, ya nggak? Orang seperti Pak Wisma itu nggak patut dikasihani. Bener-bener. Yang patut kita bantai aja biar dia itu tahu rasa, biar dia itu nggak seenaknya dewe memphk kita tanpa kompromi, ya nggak? Iya benar. Tapi biar bagaimanapun juga, Pak Wisma itu kan punya istri sama anak. Nah dengan dia turun jabatan, otomatis penghasilan dia jadi berkurang dong. Kan kasihan sama anaknya. Ayo. Pinkan, kenapa sih Pak Alvin kayaknya perhatian banget deh sama kamu? Rai Tuar yakin pernah lihat Pinkan di sini? Benar, Roy. Saya pernah melihat Pinkan turun di gang itu kira-kira sebulan yang lalu. Rai, itu Pinkan. Iya Bu, saya sih pagi hari ini. Saya masuk dulu ya Bu. Mari. Cepat pulang. Iya. Ntar malam aja kita kesini lagi. Gue pengen hajar tuh si Pinkan. Sebentar, Rob. Mau kemana lu, men? Lu masih ngarepin Pinkan lu? Hah? Roy, Pinkan itu masih cinta sama Somat. Jadi mendingan lu buang deh perasaan cinta lu sama dia. Yang lu pikirin sekarang adalah bagaimana caranya kita ngebalas dendam sakit hati kita sama dia. Udah, ntar aja kita kesini. Ya udah, kita jalan ya. Masa rumahnya Ibu Tril pakai dijagain 2 satpam segala, udah kayak orang kaya aja. Emang kaya kali. Buktinya tuh punya uang buat bayar satpam. Satpamnya serem-serem lagi. Tapi kan kalau orang kaya nggak tinggal di rusun, tinggalnya di perumahan real estate gitu loh. Iya biarin aja, kamu tuh sirik banget sih. Yuk. Cindy. Boyong kapan pulang dari Padang? Tadi pagi Cindy naik truk buah-buahan. Buah-buahan. Iya Cindy, kebetulan Paman Ambo tuh sudah biasa ngangkat buah-buahan dari Padang ke Jakarta. Jadi Ambo tuh naik mobilnya dia Cindy. Sini deh, lu tuh ya kalau jadi orang jangan kepolosan. Bilang aja naik pesawat terbang, nggak usah bilang naik truk buah-buahan. Kan malu. Ambo tuh nggak biasa bohong Cindy. Ya tapi kan kalau kedengaran sama mama gue, lu bisa dicaci maki. Iya juga yo. Bunda. Cindy, Mince, apa kabar? Aduh, tambah rancak ya kalian berdua ini ya. Yung, kasihlah oleh-oleh dari Padang tuh untuk si Cindy. Ya? Iya Bundo. Cindy, nanti malam Ambo main ke rumah kamu yo. Boleh. Sekarang Ambo mau nganter Bundo dulu ke pasar. Iya. Ya?
Ayo mari Bunda. Cindy, Bunda ke pasar dulu ya. Jadi Bunda. Dadah Cindy. Kak Mince ngapain ketawa-tawa kayak gitu? Ya lucu aja tuh pacar kamu. Aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata gimana? Ya iya, hari gini masih ada aja orang kayak Buyung. Tapi ya nyata juga emang dia ada kan. Iya lucu ya, abis orang Padang. Lucu. Kalian berdua, kenapa pada tutup kuping, ha? Pada congean? Enak aja congnya. Lu tuh rese berisik tau gak sih? Gue anak sok kaya. Lu ngapain pasang TV gede-gede? Hah? Gue aja punya TV gak pasang gede-gede. Dasar Nora lu. Lu tuh kayak tukang kaset di jalan dan tukang bajakan tau gak? Kenapa mata lu melotot kayak begitu, ha? Lu mau tunjukin sama gue kalau mata lu tuh belok kayak kodok. Mata gue bagus begini dibilang kayak kodok. Dasar perempuan sok kecakepan. Makasih ya, lu udah bilang gue cakep. Tapi maaf, gue gak punya recehan tuh. Kamu ngapain dengan cara kayak gitu? Buang-buang waktu tau gak sih rugi? Gue juga rugi buang-buang waktu ngurusin kalian. Jadi 2 rumah di lantai 2 dibeli mamah kamu semua? Oh iya Tante, malah rencananya nih Tante, semua rumah-rumah yang ada di lantai 2 ini mau dibeli sama mother saya Tante. Mamah kamu orang kaya ya? Banyak duitnya? Oh iya dong Tante. Bisa aja. Ngomong-ngomong, Mince mana Tante? Mince lagi daftar sekretaris, tapi sebentar lagi juga datang. Tante, saya dengar dari warga rusun sini, Cindy pernah rekaman nyanyi ya? Iya tuh, tapi dulu keburu perusahaannya bangkrut. Tuh kebetulan Tante, grup band saya belum ada vokalisnya. Gimana kalau Cindy gabung? Wah, kebetulan dong, bagus. Nanti tante yang ngatur ya. Iya. Hai. Keluarga Sundel Bolong. Aduh, sebentar ya, tante mau kamar mandi. Tunggu. Mince kegeran mau mandi duluan nih, Maya. Iya. Sini juga. Loh, kok mahal sih? Kamar mandi kan cuma 1, kok dua-duaan sih? Ah nggak apa-apa, habis enak. Mince, kalau mau mandi, mandi aja di kamar mandi gue. Iya, Sin. Kita kamar mandinya ada 2. 3. Malah besok kita mau buat kolam berenang. Ya, kolam berenang loh, kolam berenang. Orang sok kaya, lu mau bikin kolam renang di mana? Di atap genteng, ah? Jangan sok kaya deh lo. Sin, kita bukannya sok kaya, tapi kita emang kaya beneran kok. Ya nggak Pak? Iya, kita kaya. Tuh kan, kayak orang kaya. Kayak beneran ya. Orang kaya beneran mana mungkin tinggal di rusun. Kenapa nggak tinggal di apartemen? Di rumah yang kaya. Ngebokis, please deh. Please deh gitu loh. Aduh, biasa anak-anak tante suka begitu. Ayo, minum. Ayo, siapa kamu tadi? Anak-anak tante memang suka begitu. Kalau mandi berdua-duaan. Oh iya, deh. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Itu foto. Apaan sih rame-rame begini terus ngapain ditempel-tempel kayak begini? Ada foto gue lagi. Ada apaan sih? Pakai nempel-nempel segala. Loh, Trun. Apa sampai nggak tahu? Besok malam di Rusun 5 ini akan terjadi perang hebat pemilihan RT. Nah, inilah Wan Basir paling hebat. Lagi pula lu, Run, kayak nggak tahu aja sih, Run. Nih maaf kata nih, Run ya.
Di rusun kita ini hampir tiap bulan ganti RT baru. Lagian kita aja sebagai warga ngaco semua. Nah, RT baru kepilih udah dilengserin cuman gara-gara masalah sedikit. Justru itu, Drun. Namanya reformasi. Iya, reformasi. Tunggu. Ini saya kan nggak pernah nyalonin diri jadi ketua RT. Emang sih, lu nggak nyalonin diri, Somat. Cuman ibu-ibu pada milih lu buat jadi ketua RT. Nah, makanya gua tempel gambar lu di sini. Kok ada Wan Basir sih? Wan Basir jujur, cerdas, nekat, berani. Tambahin satu lagi nih, Cak. Centil dan genit. Udah, gua ikutan. Gua duluan ya. Wan Basir ini yang terkuat. Lah ini, Wan Basir. Saya sendiri ditunjuk sebagai ketua tim sukses Wan Basir. Emang kita belum pernah ya punya ketua RT rambutnya keribu. Kita doain aja tahun 2010 presiden kita rambutnya juga keribu. Betul, setuju. Bagi-bagiin deh. Udah, Ron. Maaf nih ya. Aneh mau lanjut ke bawah, mau masang lagi yang di lantai bawah ya. Tunggu. Nih Butri siapa nih? Butril ini penduduk rusun baru. Dia paling kaya di rusun ini. Orang baru. Orang baru. Nggak ngaruh. Ya udah ya. Blok sebelah. Hidup ada Pak Mahmud juga lagi. Bisa berantem nih mak gua sama Bu Rupiah nih. Bang Badrun, apa kabar? Balik lu dari kampung? Iya bang. Aneh oleh-olehnya. Aduh bang, tenang aja, Mak Buyung malah. Loh bang, ada pemilihan ketua RT baru nih. Tahu Yung, gua juga bingung sama warga kita nih. Demen banget sama pilih RT. Presiden aja kita pilih 5 tahun sekali. Ini, nih, udah 1 tahun 50 RT udah kita pilih. Yang bener bang. Sakit emang. Maaf. Mari, makasih Langga. Ngapain lo berdua lo keluar dari rumah Bu Rupiah? Gue habis nemuin cewek yang paling cantik di tempat ini. Namanya Mince. Iya, Cindy. Diam lo! Kecebong. Asal lo tahu serumah susun ini udah pada tahu. Mince calon bini gue. Jangan tengil lo. Om Tarap. Bentar lagi juga semua rusun ini pada tahu. Kalau gue jadi pacarnya Mince, nih gue Ronaldo. Paham lo? Bener-bener kurang ajar lo Lo mau ngelawan sama gue lo? Ganteng. Ngapain ngeliatin gue? Naksir? Enggak kok. Gak ada apa-apa. Nih, mau. Jangan tengil lo. Orang baru lo tengil lo. Lo mau tahu? Nih, si Buyung pacarnya si Cindy. Yung. Iya, Bang. Asal lo tahu pacar lo Cindy mau digebet nih sama cacing tanah kayak begini nih. Waduh. Iya. Kita berdua harus kompak ngadepin orang berdua, ya. Sampai titik darah penghabisan juga kita kerjain buat pertahanin tuh cewek kita. Paham lo? Paham, Bang. Jangan takut. Ya. Oke. Tengil lo. Lo mau apa, ha? Apa? Tawan. Lo berani sama gue lo? Ajar lu, ajar lu. Wow, seru banget main bola. Gila, keren banget ya di lapangan. Duh, susah bener ya nyari uang. Kemarin gua udah jual es termos, udah rugi lagi. Dapat untung cuma 800 perak. Udah gitu punya utang 8.000 perak. Hah, gimana nih? Kenapa bisa begitu, Val? Ya habis ada 1 termos yang saya itu cari semua. Ya terpaksa gua harus ganti rugi. Sama aja punya utang. Noval, kalau kamu dapat uang sih gampang. Asal kamu mau kerja apa aja. Emangnya lu punya kerjaan buat gue? Asal kamu mau. Mau gak? Mau. Yuk. Yaudah cepetan, Kiman. Yuk. Masa cuma ngecas segitu aja minta ongkos 50.000? Yang bener aja. Padahal setengah hari juga selesai. Tapi resikonya, Bu, gede. Ya udah aku tawar 15.000. Rokok sama kopi gratis. Ya nggak bisa dong, Bu. Ya kalau mau. Kalau nggak mau ya nyari tukang cat lain. Ya udah, cari aja sendiri, Bu. Mak, catnya udah ada belum? Belum. Padahal mak udah terlanjur beli cat lagi. Biar Noval aja, Mak, yang cat. Bener kamu mau ngecat? Bener, Mak. Asal ada bayarannya, Mak. Ya udah, aku bayar 10.000. Rokok sama kopi gratis. Hah, ya udah nggak apa-apa, Mak. Ya udah kerjain. Iya.
Emangnya lo mau dibayar segitu? Ya mau lah. Tapi gue kan nggak ngerokok. Masa gue dikasih rokok sih? Kalau gitu nanti rokoknya kamu jual aja, Noval. Hah, bener juga ya. Yaudah deh, sekarang gue kerjain. Bro. Cintaku di rumah susun, cinta kuring di masusun. Non, kenapa Non tidak terima tawaran bos Non? Kalau Non naik jabatan, berarti upah mingguan Non ikut naik juga. Sebetulnya Pinkan juga butuh kenaikan upah, Di. Soalnya upah yang sekarang Pinkan terima itu pas-pasan untuk biaya hidup kita. Untuk kebutuhan dapur, untuk kebutuhan rumah ini. Kadang-kadang buku pelajaran Noval aja sampai nggak kebeli. Tapi kalau seandainya Pinkan terima tawaran itu, Pinkan takut akan menimbulkan kecemburuan sosial di pabrik, Di. Soalnya Pinkan belum lama kerja di situ. Iya sih Non, tapi zaman sekarang ini Non, kalau kagak punya pikiran seperti itu, susah majunya Non. Apalagi Non kan mau kuliah lagi. Non, Pak Alvin bos Non itu sama ya sama Mas Somad? Sama gimana? Iya, sama gantengnya, sama baiknya. Dan Noval aja langsung akrab sama Pak Alvin. Pinkan. Halo, Kak. Noval, kamu apa-apaan sih? Noval abis jadi tukang cat, Kak. Nih, Noval dapat uang 10.000. Lumayan buat nambahin buku pelajaran. Noval. Kakak marah lagi ya sama Noval. Kakak ini bukannya marah, tapi sekarang coba kamu pikir. Kamu dapat uang 10.000, sedangkan baju yang kamu pakai ini harganya 50.000. Nah sekarang kalau baju ini kotor sama cat kayak gini, otomatis kan nggak bisa dipakai lagi. Jadi kita rugi 40.000 dong, Kak. Menurut kamu gimana? Yaudah deh, kalau gitu besok Noval ngecat lagi, tapi nggak pakai baju. Denger ya, Kak Pinkan udah bilang berapa kali sama kamu nggak usah repot-repot cari uang. Kamu cukup sekolah yang rajin, biar Kak Pinkan yang cari uang. Kamu ngerti kan? Tapi Noval mau belajar bagaimana lagi, Kak? Kalau bukunya aja kurang lengkap. Noval kan malu sama teman-teman. Pinjam buku pelajaran terus. Yaudah deh, kalau gitu uangnya buat jajan aja ya. Ya, Kak. Roy. Robi. Pak Edward, Papa kemana? Papa kamu lagi meeting di luar kantor. Ayo, kita duduk. Robi, duduk. Roy, ada hal yang penting harus saya bicarakan. Berdua. Saya aja Pak yang keluar. Roy, Papa kamu sangat bijaksana. Dia tidak mem-PHK-kan Pak Reza, tapi hanya memutasi jabatannya saja. Pak Edward, masa dinasnya Pak Reza itu kan sebentar lagi udah selesai. Jadi apa salahnya kalau rumah inventaris yang dulu mereka tempati itu Papa serahkan sama Robi? Sekarang daripada Papa keberatan kalau Robi tinggal di rumah terus, Pak. Roy, Papa kamu tidak suka kamu bergaul dengan Robi. Pak Edward, saya tahu banget, Papa nggak suka saya bergaul sama Robi. Tapi sekarang kalau Robi nggak tinggal di rumah saya, Robi mau tinggal di mana lagi, Pak? Tunggu dulu. Kalau saya tidak salah, Pak Reza bukannya punya rumah di Serpong. Kata Robi, rumah yang di Serpong situ udah terlanjur dikontrakan, Pak. Roy, kamu sangat mencintai Pinkan, kan?
Buktinya, kamu sangat perhatian sekali dengan si Robi. Kakaknya Pinkan itu kan? Oke, tapi itu bukan urusan saya. Saya tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Kecuali kalau kamu membutuhkan saya. Masalah itu kita bahas nanti aja deh, Pak. Terus, Papa bicara apa lagi? Roy, saya ditugaskan oleh papa kamu untuk melobi rektor tempat kuliah kamu. Mudah-mudahan dalam jangka waktu yang dekat ini, kamu bisa kembali kuliah. Saya juga ditugaskan untuk mengawasi kamu, supaya kamu jangan bergaul dengan si Robi itu. Kamu tahu, papa kamu tidak ingin masa depan kamu hancur berantakan, gara-gara kamu salah bergaul. Saya masih ada tamu. Kamu temui Robi di luar. Saya keluar dulu, Pak. Oke. Kenapa lo, Rob? Gue dengar semua omongan lu tadi sama Pak Edward tentang gue. Dan gue sama sekali nggak nyalain sikap bokap lu, Ray. Karena nggak mungkin. Ada api, nggak ada asapnya. Maksud lo? Keluarga gue udah hancur, Roy. Hidup gue juga udah berantakan. Dan pacar gue, Lisa, kabur ninggalin gue. Ini semua karena Somad dan Pinkan adik gue. Terus apa rencana lo? Tangan gue ini udah sangat panas, Ray. Gue seperti memegang bola api, tapi gue nggak tahu siapa yang gue bakar duluan. Somad atau adik gue. Gue cabut dulu ya. Rob. Kalau lu ada apa-apa, lu telepon gue aja. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Kak, Noval mau tanya nih, Kak. Kamu mau tanya apa? Kakak milih Kak Somad atau Mas Alvin? Noval, Pak Alvin itu kan atasan kakak. Jadi nggak mungkin kalau dia tuh suka sama Kak Pinkan. Itu nggak mungkin. Berarti kakak masih suka sama Kak Somad dong, Kak? Ayo, bilang aja Mau deh. apa sih? Apa? Ah, iya kok. Ah, malu nih. Udah, kakak lapar. Sama, yuk. Kamu nggak lapar? Iya dong. Pilih kami sebagai program terngetop SCTV Award 2004. Caranya ketik SMS SA7 Cintaku di Rumah Susun 2. Kirimkan SMS Anda sebanyak-banyaknya ke 7288. Ketik SMS Cintaku di Rumah Susun 2. Kirimkan ke 7288. Lebih jelas, ketik SMS SA7 Cintaku di Rumah Susun 2. Kirimkan SMS Anda sebanyak-banyaknya ke 7288. Betul sekali. Sekarang sebanyak-banyaknya. Mat, orderan? Apa-apa, ini dulu proyek gede nih. Iya. SCTV
Ngetop. Rumah susun kota Jakarta, miniatur Indonesia, ragam suku, etnik budaya, jadi satu tinggal di sana. Ada cinta katanya di rumah susun, ada rindu tinggi menggantung. Rumah susun hadirkan kisah, kisah duka, tawa dan canda. Asiknya nongkrong di rumah susun. Rame-rame berdendang bergoyang, diiringi pengamen jalanan. Asiknya pacaran di rumah susun. Kantong kosong tak menjadi beban, ember waktu kencan jaraknya sejengkal. Cintaku di rumah susun, cintaku di rumah susun, cintaku di rumah susun. I love you, Neng. You love me, Neng.